Jika aku tahu bagaimana segalanya akan terjadi, aku tidak akan melakukan hal bodoh atau tak berguna. Karena aku selalu melakukan hal yang orang lain jarang untuk lakukan. Aku selalu menjadi sorotan orang-orang yang menganggapku sampah. Bahkan lebih dari itu, selalu dianggap parasit, perusak moral. Itu yang menyebabkan aku selalu bersikap tak acuh dengan sekitarku, tak peduli, dan menganggap semua orang hanya sok tahu dengan kehidupanku. Karena mereka hanya melihat wadah, tapi tidak tahu isinya seperti apa. Memang rambutku sedikit berantakan. Tidak hanya rambut, tetapi penampilanku juga. Dan mencerminkan seperti orang yang tak berpendidikan, katanya. Saat itu aku seperti terserap ke dalam lubang hitam yang mereka buat. Bahkan sudah terkunci di dalam lubang itu. Lebih dalam dan sangat dalam. Sistem kerja otakku semakin berantakan. Selalu berpikir negatif. Dan ingin rasanya aku berkelahi dengan mereka semua. Sepertinya aku sudah gila. Kalau saja waktu itu dia tidak datang, entah apa yang akan terjadi ke depannya. Dia seperti malaikat tak bersayap yang diutus untuk menyelamatkanku dari dalam kegelapan. Seolah memberiku aura positif. Lubang hitam ini seakan-akan tertembus oleh setitik cahaya yang menyebar perlahan. Dan kegelapan yang menyelimuti mulai tidak terlihat. Yang ada hanyalah cahaya. Kehidupanku mulai berubah, jauh berbeda dari sebelumnya. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah meniupkan ruhnya ke dalam rahim ibunya. Hingga ibunya melahirkannya dan mempertemukanku dengannya. Banyak hal yang telah kita lalui bersama sejak kita berkomitmen. Bahkan, hal gila yang tak pernah pasangan lain lakukan sekalipun. Seperti saat ke kebun teh dengan meminjam motor teman, makan nasi goreng satu piring berdua di kafe, dan mencuri waktu supaya bisa ke pasar malam ketika sedang sakit. Pikiran, perasaan, dan imajinasiku seolah tercampur aduk kala itu. Setiap detik, menit, jam, bulan, dan tahun telah kita lalui bersama. Sedih, bahagia, dan marah selalu menemani masa-masa kita bersama. Tetapi, aku hanya menganggap semua hal itu adalah ujian cinta kita agar lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya. Untuk lebih saling mengerti dan memahami, serta seberapa kuatkah cinta kita. Aku ingat saat pertama kali aku mengutarakan cinta dengan memberikanmu sebuah pahatan kayu yang aku buat. Itu adalah sebuah filosofi cinta kita bahwa kita akan selalu mengukir sejarah cinta. Dan akan seabadi pahatan itu. Karena sebuah karya selalu abadi, tapi manusia tidak. Akan tetapi, aku yakin bahwa cinta itu abadi selamanya. Sama seperti sebuah mimpi yang kita inginkan. Begitu juga sebuah kupu-kupu yang menjadi simbol hubungan kita yang ditulis dalam pahatan itu. Melambangkan perjalanan kita layaknya sayap kupu-kupu yang tidak bisa dipisahkan. Karena jika tidak ada satu, maka tidak akan bisa terbang. Kita akan selalu bersama dan melahirkan ulat baru, hingga bermetamorfosis dan menjadi kupu-kupu yang indah.
Begitulah seterusnya. Maka harapan kita tidak akan pernah terputus sampai kapanpun.